wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dirindukan oleh surga, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Sebelum sampean minta maaf, sudah aku maafkan duluan. Enak, tidurnya nyenyak, damai, antum yang gak kepikiran. Gak kepikiran, Pak. Coba kita ada rasa dendam, rasa mangkel yang disimpan dalam dia. Katanya orang panasnya tuh di sini panasnya ini. Kayak iso turu. Ya, kayak iso turu. Ya Allah, benar-benar aku terlanjur mendolimi diriku sendiri nih. Aku salah ya Allah, aku keliru, aku berdosa ya Allah. Tapi aku sadar ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pemaaf. Ampuni ya Allah, maafkan aku ya Allah. Jika Engkau tidak memaafkan, kepada siapa lagi aku minta maaf? Akhirnya Adam dan Hawa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya terus-menerus dicurahkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, masih tetap dalam keadaan sehat wal afiyah, dan masih diberi jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beberapa karunia dan nikmat Allah yang kita sebutkan sebagai hambanya yang beriman, kita dimampukan oleh Allah untuk terus menambah rasa syukur kita kehadiratnya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, selamat, sentosa, sejahtera di dunia sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah pentingnya kita saling memberi maaf. Ya.
Jadi temanya kalau kita sederhanakan, bagaimana kita supaya menjadi pribadi, ya, menjadi pribadi pemaaf. Nah, pemaaf. Wangel iki. Gampang diucapkan, prakteknya susah. Sulit mana memberi maaf dengan meminta maaf? Sulit mana? Memberi maaf kepada orang lain dengan kita meminta maaf kepada orang lain. Sulit mana? Sama-sama sulitnya. Biasanya orang minta maaf gampang mah katanya. Tapi yang mau memberi maaf itu susah. Sama kalau orang dikasih materi, kalau dikasih seneng. Tapi kalau disuruh memberi sama orang, waduh, setengah mati. Begitu pula dalam hal ini, ya. Maka orang-orang yang mampu selalu menjadi pribadi yang suka memaafkan orang lain, itu termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Ya. Ciri utama orang bertakwa itu suka memberi maaf. Kira-kira lawannya apa ini? Kalau pemaaf dengan orang yang suka memberi maaf itu dengan orang tidak memberi maaf, kira-kira apa lawan katanya? Wangel memberi maaf itu ya. Ya. Memberi maaf itu sifatnya adalah pendendam. Pendendam. Dendam itu suka menaruh rasa marah, rasa mangkel disimpan di dalam hati. Ya. Itu kalau enggak pernah meletup kayak mercon itu rasanya enggak pas. Itu. Jadi pendendam itu koyok apa ya, koyok menaruh barang yang berbahaya yang suatu saat nanti kalau tidak hati-hati akan meletak, dan itu akibatnya akan membuat kerusakan yang fatal. Itu kalau punya rasa dendam. Nah, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman yang imannya bagus, ya, orang-orang yang bertakwa, takwanya yang benar, salah satu cirinya adalah suka memberi maaf. Nah, ini ada dua ayat yang bisa kita kaji dalam hal ini. Yang pertama surat ketiga, Quran surat ketiga, ayat 133 sampai 134. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Mari kita lihat artinya. Wasari'u, perintah ini. Kata Allah, bersegeralah kalian. Bergegas-gegaslah kalian. Bercepat-cepatlah kalian. Ila maghfiratim mir rabbikum, untuk meraih ampunan dari Tuhanmu. Untuk meraih maghfirah, meraih ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, juga bersegeralah kalian untuk meraih surga Allah yang sudah dijanjikan. Arduhas samawati wal ard, luas surga yang disediakan oleh Allah itu ialah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surganya sekarang itu sudah ada, diperuntukkan kepada orang-orang bertakwa. Cuman syaratnya kalau sudah tidak tahan kepingin segera masuk surga, mati dulu. Karena ingin masuk surga itu syaratnya harus mati dulu. Siapa orang-orang yang akan memasuki surga, yang termasuk kategori orang-orang yang bertakwa? Dalam sambungan ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang gemar berinfak. Nah, ini berinfak, gemar berbagi jika Allah memberikan kelebihan kepadanya berupa harta, tidak dinikmati sendiri tapi dibagi, berinfak. Bahasa lain, gemar bersodako. Kapan infak itu kita lakukan? Fisarroi, di saat kita memiliki uang yang banyak. Wadorroi, juga di saat uangnya sedikit. Kalau uangnya banyak, bersodako itu biasa, gitu Pak. Memang banyak. Uangnya banyak terus dia gemar berinfak, sudah itu wajar. Yang luar biasa di sisi Allah itu ketika uangnya pas-pasan, bahkan sedikit tetap infaknya jalan. Oh, ini orang yang dirindukan surga. Dirindukan surga. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Jadi yang dirindukan surga itu yang pertama orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah, baik ketika duitnya banyak, longgar belanjanya, ataupun di saat rezekinya agak sempit, duitnya kurang, infaknya jalan terus. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan marahnya. Yang dimaksud wal kaziminal ghaiz itu marahnya sudah memuncak di sini, sudah mau keluar, terus ditelan mana? Apa maksudnya ini? Marahnya itu sudah di bibir, udah gemeter bibirnya gini, wes ibarat itu mau nyemprot, sudah ditahan, ditelan mana? Itu namanya wal kaziminal ghaiz. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa itu, menahan amarahnya, menahan emosinya, menahan mangkelnya, menahan dendamnya, nggak jadi. Nah, itu orang yang seperti ini dirindukan surga. Tapi angel. Tapi bukan berarti tidak mampu kita lakukan. Kalau mampu kita lakukan ya termasuk orang-orang dirindukan surga. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang senang memberi maaf kepada orang lain. Nah, ini yang terkait dengan tema kita ini. Bagaimana kita ini menjadi pribadi pemaaf. Jangan menjadi pribadi yang suka mendendam. Di dalam hadis Nabi menyampaikan orang-orang yang suka dendam itu biasanya
sering kena mati mendadak. Makanya siapa orang yang ingin mati mendadak silakan mangkel terus sama orang mati mendadak. Jadi nggak bagus. Karena orang kalau punya rasa mangkel, rasa marah, didendam matinya dan itu belum itu kan biasanya nggak iso turu, Pak. Oh, gimana caranya dia? Nggak bisa dia membinasakan, dia langsung kadang-kadang minta orang lain binasakan. Nggak bisa membinasakan secara keras, biasanya dikirimin pakai inkuntum. Ya, pakai inkuntum. Ya. Pakai black magic, ilmu hitam, sihir. Makanya dalam Islam itu mempelajari ilmu sihir dan mempraktekkan ilmu sihir termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar. Karena biasanya amalan-amalan atau perbuatan seperti seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa dendam, rasa marah yang makal, enggak mampu menyerang lawan secara fisik, maka dipakai cara-cara yang seperti itu. Ya. Jadi menjadi pribadi yang suka memaafkan orang lain ini menjadi salah satu akhlak yang terpuji, termasuk salah satu akhlak mahmudah, akhlakul karimah. Kebalikannya, orang yang suka marah, orang yang suka mendendam, orang yang suka istilahnya kalau tidak mampu membinasakan orang lain itu tidak puas rasanya. Nah, itu termasuk akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati. Hati-hati. Ada berapa manfaat, ya? Ada beberapa manfaat atau nilai-nilai kebaikan bagi orang-orang yang berupaya memiliki sifat pemaaf ini. Ya. Yang pertama, orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang lain itu biasanya hubungan pribadinya akan menjadi baik. Dan biasanya itu hidupnya akan tentram, hatinya akan selalu damai, tentram, karena tidak ada yang mengganggu. Jadi orang yang merasa dendam itu kan pikirannya terganggu, makan gak enak, tidur gak enak. Baru nanti ada rasa puas itu kalau mampu membinasakan orang yang dia. Maka suka memberi maaf kepada orang lain itu, ya, itu akan memberikan manfaat dan keuntungan. Hubungan pribadi kita dengan sesama orang lain akan senantiasa menjadi baik dan akan mengakibatkan hatinya jadi tenang, damai, tentram, sentosa. Itu orang kalau suka memberi maaf. Yang kedua, kehidupan kita dalam berjamaah, dalam bekerja bersama-sama atau sama-sama bekerja akan bertambah kokoh. Jadi rasa persaudaraan sesama muslim itu kita akan bertambah kokoh. Kalau kita istilahnya senantiasa mempraktekkan sifat-sifat atau kepribadian menjadi pemaaf ini. Gampang, Pak. Ya. Kalau bisa itu nggak usah nunggu orang lain minta maaf kepada kita, sudah kita beri maaf. Oh, itu paling hebat itu ya. Nggak usah ngenteni orang. Saya Pak minta maaf Pak, saya kemarin begini-begini. Nggak usah. Kalau bisa itu, udahlah Pak. Sampai sebelum minta maaf sudah kumaafkan duluan. Oh, enak. Sampai sebelum minta maaf sudah kumaafkan duluan. Nggak ada Pak, nggak ada masalah Pak. Orang yang suka mendendam itu, orang suka mangkel itu, biasanya hidupnya tidak bisa tentram. Bisa nggak kira-kira kayak gini nih?
Kalau orang punya salah kepada kita, apapun wujudnya, mungkin janji tidak ditepati, atau mungkin kita dirasani, atau mungkin utangnya terlambat bayarnya, ya mestinya kita harus mangkel, tapi kita dibuat sebaliknya. Boten nopo-nopo Pak, boten nopo-nopo. Dan biasanya kalau orang kita baik kayak gitu Pak, kita berikan kebaikan satu kali, biasanya orang membalas kebaikan 2 kali. Sebaliknya nek mangkel terus, waduh, bisa ya kira-kira ya. Nah, kita upayakan. Sebelum sampean minta maaf, sudah aku maafkan duluan, enak. Tidurnya nyenyak, damai, antum yang gak kepikiran. Gak kepikiran Pak. Coba kita ada rasa dendam, rasa mangkel yang disimpan dalam dia. Katanya orang panasnya tuh di sini panasnya ini. Kayak iso turu. Ya, kayak iso turu. Maka yang terbaik itu adalah menjadi pribadi pemaaf. Dan pribadi pemaaf itu banyak sekali keuntungannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mendapatkan kawan, sahabat, dan teman-teman yang baik. Kalau orang suka memberi maaf orang lain itu biasanya Pak disenangi orang lain. Disenangin orang lain, apa-apa. Kita kadang-kadang kalau ada kesulitan kita, udahlah Pak, tak bantu Pak, tak begini. Ya. Coba dikit-dikit kita marah, dikit-dikit nesuan, dikit-dikit apalagi ngomong dan kotor-kotor. Biasanya orang lain itu cuma di depan aja baik, di belakang itu moga-moga sampai cepat mati. Begitu Pak biasanya Pak. Cuma masalah sedikit saja dibesar-besarkan. Kenapa kok tidak beri maaf? Apapun kesulitannya kalau kita minta maaf itu ya enggak. Iya. Saya sering kali tuh Pak merasakan itu. Orang sudah mau mukul, jangan mukul Mas, nanti jadi masalah. Ya. Minta maaf. Kalau orang sudah minta maaf itu kan berarti sudah ngakuin kesalahan. Nggak mungkin dia mau mengucapkan maaf itu kalau nggak merasa salah. Nah kalau orang sudah merasa salah, kita tidak mau memberi maaf, kita jawab, enak saja. Nah, akhirnya menjadi beban yang sangat berat baginya. Dan biasanya Allah itu tidak ridho terhadap orang-orang begitu, malaikat pun juga tidak senangnya. Yang selalu mengikuti orang-orang yang pemarah, orang yang nesuan itu biasanya selalu berkawan dengan setan. Sebab setan itu kalau kita akur, ada manusia yang bersahabat, bersaudara, akur itu dikirain senang, setan senang. Enggak. Setan itu selalu mencari-cari cara bagaimana kita ini supaya beradu, supaya kita tukaran, supaya kita berantem. Masalah sedikit dibesar-besarkan, berantem lagi. Apalagi kalau di sekitar kita ada orang yang suka memprovokasi, manas-manasin, ngompori. Namanya provokator. Tambah bahaya itu. Ada nggak orang kayak gini? Iya. Orang sudah mau baiat tadi sudah gini diprovokasi. Sampean kemarin ini saya dengar ngomong gini, sampean nggak takut sama sampean biar bolomu paling negannya. Padahal nggak ngomong kayak gitu, itu provokasi itu biasanya begitu. Nggak senang melihat kalau orang lain itu berkawan, bersahabat, akur, bersaudara. Itu setan itu begitu. Baik setan manusia maupun setan jin sama-sama nggak senang. Maka selalu kita dikompori. Nah, karena ini perbuatan yang bisa merusak tali persaudaraan, maka Islam itu sangat menganjurkan agar setiap orang-orang beriman itu memiliki kepribadian orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memberi maaf itu tadi, memberi maaf banyak manfaatnya. Manfaat memberi maaf, manfaat memberi maaf. Di sini bahaya, bahaya bagi orang yang suka dendam.
Biasanya orang itu kalau sudah marah sama orang lain, dendam sama orang lain, biasanya orang-orang teman yang baik pun diajak dia memusuhi. Opo iku si aiku yo. Itu orang paling gak genai kok, orang paling wele iku di tempat ini. Padahal orang tadi enggak, biasanya diajak, sebarkannya supaya orang lain tahun itu memusuhi dia. Biasanya begitu. Ini kalau orang sudah memiliki sifat pendendam itu biasanya begitu. Nyari-nyari bolot orang-orang yang baik itu supaya dijatuhkan. Saking wele ini penyakit kayak gini ya. Jadi bahaya marah ya. Jadi orang yang suka marah, orang yang suka menendam itu pertama bahayanya akan merusak keimanannya. Imannya jadi rusak. Kalau orang suka marah itu imannya jadi rusak. Sehingga sulitlah dia mendapatkan kawan, sahabat yang baik. Orang yang dikit-dikit muring-muring, apalagi tersinggungan. Siapa yang senang? Gak ada yang senang. Kalau sudah kawannya tidak banyak kawan, tidak banyak relasi karena dia memiliki sifat-sifat seperti itu, maka dijauhi orang. Kalau dijauhi orang berarti rezekinya juga akan jauh. Karena rezeki itu memang Allah yang ngatur, tapi jembatannya rezeki itu adalah melalui sesama manusia. Semakin banyak kita bersahabat, berteman dengan orang lain, semakin harapannya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yang lancar ini. Karena banyak kawan, banyak rezeki. Banyak musuh, rezekinya akan terhambat. Ini bahayanya kalau orang suka marah ini. Berikutnya, orang yang suka marah itu mudah mendapatkan murka Allah. Jadi akan mudah mendapatkan murka Allah, mudah mendapatkan bencana, mudah mendapatkan malapetaka. Sebab orang kalau sudah apa namanya, dirinya sudah dikuasai oleh sifat marah, sifat dendam tadi itu, hilang pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang positif hilang. Yang ada itu sudah istilahnya sudah dikuasai oleh setan, sudah pikirannya. Maka orang yang seperti ini mudah sekali akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, kita mohon berlindung, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Yang berikutnya, orang yang suka marah itu mudah menyulut kemarahan orang lain. Iya betul. Orang yang pemarah itu mudah menyulut, apa menyulut ini? Membakar kemarahan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang mudah memaafkan orang lain tenang ya. Orang tenang dimaafkan. Mestinya apalagi orang mengatakan, wah ini nanti aku kalau ketemu orang ini pasti aku dibinasakan, pasti aku dipukul. Aku nggak dianu nanti mungkin dibacok aku gini. Tadi hanya ternyata kita datang kita mampu beri maaf. Apalagi saudara kita. Dan cara yang paling bagus kalau kita marah kepada orang lain, kalau bisa ini tapi angel ini ya. Kalau kita marah kepada orang lain, ingat juga kebaikannya seorang itu. Karena tidak ada manusia itu yang tidak punya kebaikan. Setiap manusia itu punya kebaikan. Setiap manusia juga punya kejelekan. Maka di saat kita marah kepada orang, supaya marahnya tidak full 100%. Ingat juga, oh ini dulu pernah juga ada kebaikannya juga. Pernah nolong saya, pernah begini. Dulu-dulu gitu ya. Jangan yang hujan apa itu? Hujan setitik mampu menghilangkan panas tahun, begitu. Ini mampu Pak, bagus ini. Ya. Semasa kita kalau kita marah sama istri, ya di dalam Al-Quran itu ada ayat wala tansawul fadla bainahuma. Seorang suami itu nek marah sama istrinya supaya tidak marahnya 100% itu ingat juga kebaikannya istri. Istri juga begitu, kalau marah sama suaminya ingat juga. Aku nggak punya suami, nggak punya anak aku ini. Betul. Kita kalau tidak punya istri, nggak punya anak kita, betul Pak ya? Betul. Kalau tidak punya istri kita, bagaimana kita di rumah? Coba bayangkan orang yang tadinya dalam rumah tangga hidup dengan anak, cucu gitu, tiba-tiba istrinya hilang. Oh, terpukul itu. Makanya Al-Quran mengajarkan kalau ada di antara kita ini cekcok, berselisih pendapat, berbeda pikiran dengan pasangan kita masing-masing itu, katanya Allah,
jangan engkau lupakan kebaikannya. Ya. Sak jelek-jelek istri kita itu pasti juga ada kebaikannya. Sak jelek-jelek suami kita pasti ada kebaikannya. Ingat, biasanya orang kalau marah itu kebaikannya hilang semua. Nah, istri ngomong apa? Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ya, nggak mau karena suaminya suka main perempuan. Ketahuan biasanya. Jadi ngomongnya gitu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Aku gak suka kalau aku mau dimadu. Iya betul ya? Ya biasanya begitu. Mangkel. Jadi orang kalau sudah mangkel, sudah marah, itu biasanya dirinya banyak dikuasai oleh setan. Maka orang yang mangkel itu biasanya jangan mengharapkan tutur kata yang baik. Pasti kata-kata yang jelek. Walaupun nanti setelahnya, setelah marahnya itu pulih kembali, sudah anteng gitu, menyesal itu Pak. Menyesal, lah Allah, ini tadi kan istri saya, ini kan suami saya, ini kan sahabat saya, kenapa saya kok ngomong? Menyesal. Tadi itu begitu karena dirinya sedang dikuasai oleh setan. Ini bahayanya nih, kalau sifat marah ini kita tidak apa namanya, tidak dikelola dengan baik. Jadi marah itu juga penting, orang yang nggak ada marahnya juga nggak bagus. Ini. Kalau orang nggak punya rasa marah, disembronoin orang Pak ya, jadi marah itu penting. Tapi sifat marah itu bagaimana dimanage, dikelola dengan baik itu. Kapan saatnya kita harus marah, kapan saatnya kita tidak harus marah. Nah, yang dilarang itu kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nah, itu. Jadi marah itu penting. Kalau orang tidak punya rasa marah, disembronoin orang. Tapi sebaliknya, kalau terlalu berlebihan, senangnya marah-marah terus muring-muring. Waduh, nggak ada yang seneng Pak. Coba bapaknya, ibunya sedikit-dikit marah sama anaknya, anak-anak nggak seneng di rumahnya. Kenapa banyak anak-anak sekarang nggak betah di rumah? Kok keluyuran ke sana, akhirnya kalau bertemu dengan teman-teman sesama anak jalanan, akhirnya merokok, minum narkoba, main-main yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itu berawal karena di rumahnya bapaknya, ibunya itu uring-uring terus. Sampai istrinya di rumah muring-muring terus, betah nggak di rumah? Ah, betah. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Kalau kita ini sudah capek-capek bekerja, istri muring-muring terus, apa yang iya ya? Awas kon yo. Besok ono loh perempuan di sana, mudah-mudahan nanti tak enggak kon tak kembalikan ke rumah tamunya ya. Itu biasa itu. Walaupun nggak diucapkan tapi jadi bahaya ini. Sifat marah ini bahaya. Jadi maka yang terbaik itu marah itu penting. Tetapi sifat marah itu harus kita manage, harus kita kelola dengan baik. Ya, ya. Kapan saatnya kita harus marah, kapan saatnya kita harus memaafkan, kapan saatnya kita harus diam. Nah, begitu. Karena Islam itu kan ajarannya paling apa ya? Paling tengah-tengah Islam itu. Islam. Selalu Islam itu ajarannya paling apa? Paling seimbang ajaran Islam itu. Ya. Jadi pemalu, sifat malu itu bagus, tapi kalau berlebihan rasa malunya, ya, sampai kok nggak mau sholat berjamaah, malu. Ya, itu kan bukan pada tempatnya. Sampai kok nggak sedekah, sampai malu. Soalnya cuma aku sedekahnya sedikit, nggak begitu. Ya. Jadi selalu berimbang. Sifat malu itu penting. Sifat malu itu ciri-ciri orang yang beriman. Tapi kalau orang terlalu berlebihan malunya, nanti malah nggak bisa berbuat apa-apa. Sama, sifat marah itu penting. Tapi kalau marahnya terlalu over, juga nggak bagus. Nah. Pada ayat yang ketujuh, ini surat ketujuh ya, surat ketujuh. Ini Quran surat ke-7. Surat ke-7 itu surat Al-A'raf berarti ya. 199. Ada juga perintah Allah berkaitan dengan memberi maaf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, khuzil afwa, jadilah Anda
orang-orang yang suka memberi maaf. Nah, ini diperintah oleh Allah. Menjadilah kita orang-orang yang suka memberi maaf. Memberi maaf kepada siapa saja. Kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Ya. Ini prioritas ini. Wa'mur bil urfi. Hendaklah Anda selalu memerintahkan hal-hal yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Harus begitu. Yang perintah yang berikutnya, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah Anda dari sikap orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang-orang nggak ngerti, orang-orang bodoh, jangan kita garai, kita jadi orang bodoh juga. Iya. Jadi kalau ada orang misalnya orang ini pemikirannya nggak nyambung dengan kita, terus kita ngeyel, kita ingin ini kan percuma. Ya. Saya kalau menemukan orang-orang kayak gitu, kita diajak berdialog, berdiskusi, mau kalah itu, aku tak gini, ya udahlah mas, daripada hubungan putus aku ngalah. Sering nggak gitu ya? Bahkan mungkin dengan istri kita juga begitu, nggak mau kalah pak, nih apa-apa, enggak, sampai saya salah, kamu benar, enggak, kamu salah enggak nih ya? Kan cekcok akhirnya kalau sudah begitu ya udahlah, saya waras ngalah. Ya. Sudahlah bu, ya saya minta maaf daripada kita rame didengarkan tetangga gini, minta maaf walaupun kita benar. Ya. Sebab ciri-ciri orang yang bodoh, kalau dia diajak ada masalah itu, sudah argumennya udah lemah tapi tetap ngaku benar. Ini kan jelek ini orang gini. Nek kamu salah ngaku salah, jangan kamu salah metenteng. Metenteng sampai orang kaki yang nggak mau kalah ya. Itu nggak bagus. Coba tiru sifatnya Nabi Adam itu. Nabi Adam itu kan salah satu kesalahannya sehingga dia terusir dari surga itu kan lantaran memakan buah khuldi ya di dalam surga ya. Itu diceritakan di Al-Quran. Di dalam surga Nabi Adam diceritakan sama Hawa istrinya sudah bersenang-senang di situ. Tapi Allah berfirman, wahai Adam, jangan kamu mendekati pohon khuldi ini. Kalau kamu mendekati nanti kamu akan mendapatkan sanksi yang berat. Nah, atas ulah iblis, ya, laknatullah itu Nabi Adam sama istrinya tergoda, kemakan buah khuldi itu. Akibatnya apa? Dideportasi dari surganya Allah, dikeluarkan dari surga. Padahal di surga itu tempat yang enak-enak. Sehingga kita anak cucunya ini kita juga akhirnya depot. Dulu kita ini sebetulnya dari surga kita ini sekarang ini jadi sor-sor ya. Kenapa begitu? Karena dia melanggar. Tapi ketika Nabi Adam ditegur oleh Allah, ya, ditunjukkan kesalahannya, ditunjukkan kekeliruannya, Nabi Adam ngaku. Nggak ngeyel pak, nggak ngeyel Nabi Adam letun. Apa doanya yang diajarkan itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf kira-kira ayat 20-an ke atas itu, saya lupa ayatnya. Ya, itu doa. Jangan tidak dibaca itu doa, itu bagus sekali ya. Sampai diabadikan itu doanya Nabi Adam. Salah satu sifatnya Nabi Adam ini orang yang mau mengakui kesalahannya. Sebab umumnya manusia itu kalau salah ditunjukkan kesalahannya ngeyel pak, nggak mau mengaku. Coba ngaku, minta maaf, selesai, ngeyel. Rabbana zalamna, ya Allah, kami sudah terlanjur berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kami sendiri. Kata Nabi Adam, ya Allah, aku sudah menzolimi diriku sendiri, aku sudah keliru telah berbuat salah, aku sudah mencelakakan diriku sendiri, ya, kata Nabi Adam. Karena tadi pelanggarannya yang di surga itu tadi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Allah tidak mau memaafkan aku, tidak mau menyayangi aku, kepada siapa lagi aku minta ampun dan minta kasih sayang kecuali kepada engkau. Berarti ungkapan doa ini Nabi Adam keliru, ditegur, mau mengakui keliru. Umumnya manusia itu salah, diingatkan, ditegur, nggak mau ngaku, jadi masalah. Coba tiru Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana.
Ya Allah, benar-benar aku terlanjur mendolimi diriku sendiri nih. Aku salah ya Allah, aku keliru, aku berdosa ya Allah. Tapi aku sadar ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pemaaf. Ampuni ya Allah, maafkan aku ya Allah. Jika Engkau tidak memaafkan, kepada siapa lagi aku minta maaf? Akhirnya Adam dan Hawa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Ini harus ditiru. Nek salah, ngaku salah. Jangan salah, ngeyel, ingin menang sendiri. Ini jadi panjang masalahnya. Kalau sudah ngaku kita salah, orang lain mengajar kerja, udahlah Pak, minta maaf. Selesai. Apalagi kalau orang beriman dan akalnya salah, minta, udah salah. Orang sudah ngaku kok, kalau kau sampai dikejar katanya ya. Beri maaf. Nah, inilah perintahnya. Khuzil afwa, beri maaf. Hampir-hampir di dalam Al-Quran itu enggak ada ayat yang belum saya menemukan ayat minta maaf lah kamu, minta maaf. Yang banyak itu memberi maaf. Ini sudah 2 ayat yang baca beri maaf. Jadi tadi itu memang angel Pak. Lebih susah memberi maaf daripada minta maaf gampang. Tapi memberi maaf itu susah. Karena orang yang mampu memberi maaf itu kan orang yang berjiwa besar, berhati bersih. Ya, orang yang tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa dendam, harus sudah minta maaf, kita maafkan. Tapi ini memang sulit. Memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Maka perintahnya tadi di sini suruh beri maaf. Dan orang yang memberi maaf itu termasuk ciri-ciri iman yang benar. Ya, kalau ada orang sudah minta maaf gak mau memaafkan, itu termasuk ciri-ciri iman yang tidak sempurna imannya. Nah, ya ini lagi. Ya, ini saya bacakan hadis yang terkait. Ya, yang terkait dengan hadis-hadis orang yang suka menaruh rasa dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asalu. Ya. Sifat marah, ya, sifat marah uring-uringan itu ya. Yufsidul imani itu dapat merusak iman kama yufsidus sabrul asalu. Sebagaimana ya apa itu istilahnya, minuman yang bagus itu kemudian dikasih racun. Rusak gak kira-kira? Ada minuman yang bagus itu kita masukkan ke minuman yang berat, seperti itu. Jadi iman itu, orang iman yang bagus itu kalau selalu diiringi dengan itu akan rusak keimanannya. Ya, rusak keimanannya. Terus kata Nabi lagi, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Katanya Nabi, bukan dikatakan orang yang kuat, orang yang hebat, ya, bisurati karena dia mampu mengalahkan lawan, mampu menjatuhkan musuhnya kalau dia bertengkar. Bukan itu orang yang kuat. Orang-orang yang kuat itu adu fisik itu. Kemudian lawannya mampu dia mengalahkan, menjatuhkan fisiknya. Itu bukan itu orang yang kuat, kata Rasulullah. Wa innamas syadidu, orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, yaitu kata Nabi, alladzi yamliku nafsu, ialah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu menata mangkelnya, mampu menata dirinya indal ghadabi, di saat dia marah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau dia sudah kita dikuasai oleh sifat mangkel, sifat marah, sifat dendam itu, terus mampu kita kuasai dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan, itu orang yang sangat hebat, kata Rasulullah. Nah, karena ini lawannya menjadi pribadi pemaaf itu bagus, menjadi pribadi yang suka mendendam, suka marah-marah itu tidak bagus. Jadi tinggal kita. Ya. Misalnya sekarang ini pribadi kita selama ini, kita ini termasuk orang pemaaf apa termasuk orang yang masih suka mangkel sama orang? Atau 50-50 barangkali.
Ya. Kalau kita masih uring-uringan di rumah, uring-uringan terus sama anak, sama istri, sama pembantu, sama gini, oh iya ya. Nah, itu perlu ada perubahan itu. Nggak berubah nanti nggak bisa jadi baik. Nah, satu lagi hadis Nabi, ya bani Adam, udhkurni hina taghdabu, adzkurka hina aghdabu. Oh, bagus sekali ini hadisnya. Katanya hadis qudsi ini, Allah berfirman, ya, hadis qudsi itu firman Allah tapi Nabi yang mengucapkan, ya bani Adam, ingatlah aku hina taghdabu, di saat kamu marah. Angel gak kira-kira ini? Kita marah itu terus ingat Allah. Ya. Ingatlah aku di saat marahmu memuncak. Ingatlah aku di saat mangkelmu lagi nggak bisa terkendali. Ingat aku, kata Allah. Adzkurka hina aghdabu. Nanti juga kebalikannya, aku senantiasa mengingatmu di saat juga aku murka, marah samamu. Nah, ini balasannya begitu. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan rasa marahnya, dia marah tapi tetap tenang, dikembalikan kepada Allah sehingga pikirannya menjadi tenang, maka nanti kebalikannya, di saat tidak akan mendapatkan bantuan pertolongan lagi, Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada orang-orang yang suka menahan rasa mangkel, rasa dendamnya tadi itu. Nah, ini Pak. Jadi betapa Islam ini ngatur kita ini dalam ini, kan ini kan pergaulan ini, ya kan? Siapa orang yang senang kalau dikit-dikit marah, belum waya marah-marah. Enggak waya tersinggung, enggak senang orang. Dan itu merugikan diri sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita orang ya suka mesem, ya kan? Misalnya ada calon pemimpin ini, pemilihan RT misalnya. Si Toe senang uring-uringan. Si Toe itu bagus, pemarsa ketawa. Sampai milih yang mana? Milih yang mana kira-kira? Mau pemilihan ketua RT atau ketua RW? Ada 3 calon. Calonnya yang satu itu suka marah, nek ngomong itu juga gak enak senengnya. Yang satunya senyum kemana-mana, senyum betutur katanya yang bagus. Milih yang mana? Iya, cerdas lagi. Iya, rekam jejaknya juga bagus. Milih yang mana kira-kira? Ya milih yang bagus, nggak mungkin yang jelek. Walaupun sama-sama baik, ini ada 3 jelek. Ini baik, ini baik, ini baik. Tapi di antara yang baik ini kan pasti ada yang terbaik. Salah satu cirinya yang terbaik itu orangnya pemaaf, nggak suka mangkel. Walaupun dijelek-jelekkan sama orang, wis ya kayak gini. Biarkan yang menjelek-jelekkan saya nanti jelek sendiri. Orang yang mangkel-mangkel sama saya nanti ya mati-mati sendiri ya, nanti kena hati mendadak dia begitu ya. Maka biasanya kalau kita ada orang-orang begitu, pasti orang yang baik lah yang kita pilih. Sama-sama baiknya tapi kadang yang terbaik. Nah, begitu juga nanti kita kalau mencari calon-calon pemimpin, calon-calon ibu rumah tangga, calon-calon pemimpin rumah tangga, itu kriteria penting. Nah, jadi ini orang suka nesuan itu janganlah. Gak bagus, gak panjang rumah tangga kita. Ya, coba bayangkan kalau misalnya panglima perang mangkel terus, oh kita nggak mari-mari diajak perang terus sama ini kan bahaya ya. Nah, begitulah Islam mengatur tentang bagaimana supaya hubungan kita kepada Allah itu tetap terpelihara dengan baik, hubungan kita terhadap sesama manusia juga tetap terhadap baik. Karena kata Allah, manusia yang beruntung yang akan selamat di dunia dan akhirat itu hanya orang-orang yang selalu menjalin hubungan baiknya dengan Allah, dalam arti beribadah dengan yang baik. Yang kedua, menjalin hubungan baiknya dengan sesama manusia, itu dengan menjaga akhlak, tata krama di dalam kehidupan kita bergaul, termasuk sifat pemaaf dan sifat pemarah harus kita kelola dengan baik. Demikian kira-kira yang bisa kita sampaikan di dalam kajian ini. Ada 2 buah firman Allah tadi dan 2 buah hadis Rasulullah yang terkait dengan tema ini. Semoga Allah memampukan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri baik di dunia, terlebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita.
Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.